Kalau mengerjakan soal TKP, skor paling tinggi kan 5. Tapi kalau jawaban itu nggak sesuai sama kepribadian kita, terus gimana ya? Jawaban di soal TKP itu tidak berarti teman-teman harus merubah kepribadian ya. Daripada bingung, yuk kita langsung aja mulai belajar 10 soal TKP yang diprediksi akan keluar di CPNS tahun 2021. Yuk, cus belajar. Soal nomor 1. Seorang pegawai pastilah ia memiliki permasalahan pribadi di luar urusan pekerjaannya. Permasalahan pribadi tersebut bisa jadi akan mengganggu konsentrasi pegawai dalam pekerjaannya, sehingga kinerjanya akan menurun. Sebuah perusahaan juga seharusnya peka terhadap kebutuhan pegawai, serta tidak hanya menuntut untuk bekerja cepat dan tepat, tetapi juga harus memahami permasalahan pegawai. Jika terdapat seorang pegawai yang memiliki isu keluarga ataupun keuangan, maka seharusnya Iyalah, karena pegawai itu kan juga punya kehidupan sosialnya ya, nggak hanya kerja aja. Nah, perusahaan memberikan bonus kepada pegawai yang memiliki kinerja luar biasa. Terus gimana nasib yang pekerja baru gitu yang memiliki permasalahan keluarga ataupun keuangan gitu. Jadi ini bukan solusinya ya teman-teman. B. Perusahaan membuat kebijakan baru berupa pinjaman pegawai. Bisa jadi ya, ini bisa jadi solusi untuk permasalahan keluarga khususnya di keuangan. C. Perusahaan meminta setiap pimpinan divisi untuk bersedia membantu bawahan yang sedang dalam isu keuangan. Enggak ya, karena pimpinan divisi itu udah punya tugasnya sendiri dan juga dia punya permasalahan sendiri gitu ya. Jadi ini di luar tugas dia secara profesional. D. Perusahaan memberi akses pegawai untuk memiliki bisnis sampingan di kantor. Ini nanti malah bisa memecah fokus ya, fokus kerja. Bukan. E. Perusahaan memberikan gaji yang lebih besar. Ya kalau memang si perusahaan itu bisa menggajinya ya bisa jadi, tapi kan gak semua perusahaan bisa menggaji lebih besar ya. Jadi jawabannya ada di B. Soal nomor 2. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa ia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Nah, sebagai customer service, bagaimana sikap Anda? Nah, ada masalah seperti ini. Kira-kira sikap yang tepat itu yang mana, teman-teman? Apakah yang A? Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari yang Anda jelaskan. Nah, tadi di soal sudah dijelaskan bahwa sang customer service itu udah menjelaskan berkali-kali dengan perlahan-lahan seperti itu. Jadi ini sama aja mengulangi tadi yang ada di soal dan jawabannya tidak berhasil. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk lebih tenang dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Nah, ini juga tadi sudah dilakukan oleh pekerja tersebut. Nah, jika nanti kita membantu proses pengurusannya yang panjang, otomatis akan menyita waktu. Seperti itu, jadi bukan ini. C. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Ini juga sudah dilakukan tapi gagal. Karena mungkin kalau orang tua kan, apalagi generasi dulu itu kan beda ya. Maksudnya pemahamannya itu beda gitu. Butuh waktu yang lama agar beliau paham. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Bisa jadi karena sudah dijelaskan berkali-kali pelan-pelan dengan bahasa yang gampang dicerna tapi ibunya gak mudeng. Nah, solusinya ya mendatangkan orang lain atau kerabatnya yang lebih mudah atau yang lebih paham
untuk kepengurusan BPJS ini. Bisa jadi ya, apakah E meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada? Bukan ya, karena temannya lain pun sudah punya job desk atau tugas masing-masing. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Yang ini yang paling solutif karena semuanya sudah dicoba. Soal nomor 3. Anda akan bertemu dengan orang baru dengan latar belakang yang berbeda-beda saat memasuki dunia kerja. Berbagai macam orang dengan karakter berbeda, seperti ada yang bersikap bodoh amat dan sangat cuek terhadap segala sesuatu, namun juga ada orang yang selalu bersuara dan aktif untuk mengkritik semua hal. Bagaimana sikap Anda? Nah, jika kita masuk dunia kerja, ada yang diem aja, ada yang bodoh amat, ada yang tukang kritik, sebaiknya sikap kita gimana nih? Nah, apakah yang A memahami dan mengerti karakter setiap orang yang Anda temui? Bukan ya, karena ini yang ditanyakan itu ketika ada orang seperti itu, kita harus gimana? Apa cuma paham aja, terus legowo? Kan tentu bukan. Berusaha menerima setiap kritikan yang ditujukan untuk Anda? Bisa jadi. Bersifat terbuka terhadap kritikan dan masukan untuk Anda? Bisa jadi. D. Menjadikan kritikan dan masukan sebagai bahan evaluasi diri. Bisa jadi juga menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa amati ya bahwa B, D, dan E ini sama, mirip gitu, jawabannya mirip gitu. Jadi nggak mungkin dalam satu soal itu ada 3 jawaban ya. Nah, jawabannya itu adalah yang C. Kenapa? Sebelum menerima, sebelum menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri, sebelum menjadikan kritikan sebagai bahan masukan untuk diri sendiri, yang pertama kita lakukan adalah C. Kita bersifat terbuka dulu terhadap segala hal tentang kritikan ataupun masukan terhadap kita. Jadi yang pertama dilakukan adalah bersifat terbuka dulu, baru kita menerimanya. Seperti itu. Baru kita menerimanya, baru kita menjadikan kritikan itu sebagai bahan evaluasi, menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Soal nomor 4. Anda merupakan pegawai yang berdedikasi terhadap perusahaan. Hingga suatu hari Anda menjadi pegawai terbaik dan menjadi salah satu kandidat pegawai yang akan dipromosikan untuk naik jabatan. Perusahaan akan memberikan tugas kepada para kandidat untuk menilai siapa yang layak untuk naik jabatan. Ternyata tugas yang diberikan merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Nah, bagaimanakah sikap Anda? Apakah A. meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut? Bisa jadi sih, tapi di sini kita dituntut untuk mandiri ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita bekerja lebih mandiri dulu ya. B. Mencari referensi di internet dan jurnal untuk menyelesaikan tugas tersebut agar hasilnya maksimal. Bisa jadi bekerja sama dengan kandidat lainnya untuk saling membantu mengerjakan tugas. Enggak ya teman-teman, karena ini kan kita kayak sedang menunjukkan siapa yang paling baik gitu. D. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Bisa jadi berbagai referensi itu bisa internet maupun non-internet ya. E. Membeli banyak buku penunjang di toko buku untuk memudahkan memahami tugas tersebut. Bisa jadi. Nah, di antara B, D, dan E ini yang paling umum, yang paling luas itu adalah yang D. Karena ini kan cuma buku aja, padahal zaman sekarang kan smartphone kita menggunakan internet gitu ya, dari smartphone ataupun yang lainnya, itu kan juga penting. Jadi bukan hanya sebatas buku. Dan ini pun referensi di internet dan jurnal pun kadang juga butuh pelengkap buku. Kalau jawabannya D, ini teman-teman lebih luas, berbagai referensi, baik itu nyata dan tidak nyata. Nyata buku, kemudian jurnal yang print-printan, dan juga dari internet, referensinya jadi lebih banyak. Soal nomor 5. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda.
Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Nah, sikap ketika ditolak idenya itu harus gimana gitu? Apakah A, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya? Bisa jadi ya, siapa tahu nanti lebih kolaboratif, lebih baik. B, menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh perwakilan divisi. Ini kan kayak subjektif banget, lebih baik itu yang gimana gitu, dan kadang nggak mudah untuk mencari ide gitu. Satu ide aja kadang lama nyari inspirasinya gitu, jadi bukan B. C, merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Dan ini kayak seakan-akan ngotot banget ya bahwa idenya itu paling bagus. Bukan ya teman-teman? D, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan ini sama. Kasusnya kayak C, jadi kayak ngotot banget gitu. E, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Ini sebenarnya bisa jadi, tapi karena ini kayak mencari dukungan dari ketua rapat, harusnya itu bukan dari ketua rapat, jadi semua peserta rapat ya. Nanti kalau hanya ketua rapat seakan-akan gimana gitu, padahal kalau dirapatkan itu harus persetujuan dari semua peserta rapat gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya, karena kadang gagasan kita kurang lengkap, nanti akan dilengkapi dengan gagasan dari orang lain. Nomor 6. Anda adalah pegawai yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Apa yang akan Anda lakukan sebagai pegawai yang profesional? A, membawa semua pekerjaan tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah hingga begadang? Bukan. Pokoknya teman-teman kalau ada jawaban dibawa pekerjaan ke rumah itu jangan dipilih. Karena kalau di rumah ya udah fokus di rumah. B, melaporkan pada atasan bahwa Anda memiliki banyak pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan pegawai lain untuk menyelesaikannya? Bisa jadi ya. Karena kadang agar hasilnya maksimal itu kita kadang butuh bantuan orang lain. C, pulang sesuai jadwal kantor dan meninggalkan seluruh pekerjaan untuk dikerjakan keesokan harinya? No, bukan ya, jelas-jelas. C, pulang sesuai jadwal kantor dan meninggalkan seluruh pekerjaan untuk dikerjakan keesokan harinya. Nah, kalau waktunya mepet, banyak kerjaan, kan otomatis molor ya teman-teman. Jadi ini bukan solusinya. Apakah D, memilih untuk lembur dengan harapan mendapatkan tambahan gaji berupa uang lembur? No, pokoknya jangan pilih jawaban yang ada dengan harapan dan sebagainya. Dengan harapan naik jabatan, dengan harapan dapat bonus, itu jangan dipilih. E, menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dengan hasil seadanya. Kalau dalam pekerjaan jangan hasil seadanya ya, kalau bisa hasil yang maksimal. Jadi kadang kalau memang kita membutuhkan orang tambahan untuk membantu, ya kita bilang aja sama atasan gitu. Jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Soal nomor 7. Perusahaan Anda mengalami beberapa permasalahan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk pegawai. Hal apakah yang akan Anda lakukan sebagai pegawai? Nah, apa yang kita lakukan sebagai pegawai kalau perusahaan kita mengalami defisit? A, tetap bekerja di perusahaan tersebut dan meminta perusahaan segera mencari solusi. Nah, sebagai pegawai yang baik, kita nggak boleh menuntut ya. Maksudnya kalau perusahaan lagi ada kesulitan ya jangan menambahi gitu loh teman-teman. Jadi emang kita siapa sih menyuruh perusahaan mencari solusi? Tanpa disuruh pun perusahaan juga sedang mencari solusi ya, berarti bukan A. B, mengikuti arahan dari atas dan kebijakan perusahaan? Bisa jadi. Ikut mempelajari hal yang mungkin menjadi penyebab penurunan finansial di perusahaan. Kalau ini bukan ranah kita ya nggak usah. D, membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Bisa jadi.
Tetap bekerja dengan baik seperti hari sebelumnya. Harusnya ada perbedaan ya teman-teman, karena pada saat ini sedang terjadi defisit seperti itu. Berarti antara B dan D. Kalau B ini pasrah aja gitu, mau kebijakan gimana oke, kebijakan ini oke. Tapi sebagai pegawai yang baik kita juga harus meningkatkan kualitas kinerja kita gitu loh. Kalau perusahaan sedang mengalami kesusahan, paling nggak dari diri kita sendiri itu lebih baik lagi. Berarti jawabannya ada di D, membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Paling nggak kinerja kita lebih baik. Soal nomor 8. Anda memiliki teman dekat yang bekerja di perusahaan yang Anda pimpin. Suatu hari teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat terkait keuangan perusahaan, maka sikap Anda gimana gitu. Nah, tetap harus profesional ya, walaupun dia teman kita gitu. Apakah yang A, mengajak seluruh pimpinan divisi berkumpul, diskusi untuk menentukan sikap? Ya, bisa jadi ya. Jadi untuk mencari masukan-masukan dari divisi yang lain. B, memberikan nasihat, memanggilnya dan berbicara empat mata dengannya? No. C, mencari informasi mengenai pelanggaran yang telah dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya? Bisa jadi. Apakah yang D, mencari informasi terkait pelanggaran yang dilakukan kemudian mengambil tindakan langsung? Jangan ya, karena ini rawan sekali ya, tindakan langsung itu gimana, karena kadang butuh pertimbangan untuk melakukan keputusan. Apakah yang E, langsung memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat? Terkadang ketika ada hal yang bisa dipertahankan dari dia, ya kenapa enggak gitu. Mungkin dia sedang khilaf dan sebagainya, makanya butuh banget kayak saran dari orang lain. Berarti bukan yang E. Antara A dan C, kira-kira teman-teman gimana nih kalau ada temennya yang melanggar gitu? Apakah mengajak seluruh pimpinan divisi untuk berkumpul, atau secara individu mencari informasi mengenai pelanggaran tersebut kemudian menentukan langkah selanjutnya? Sebagai pimpinan yang baik kita juga harus mendengarkan karyawan-karyawan kita yang lain, pendapat orang lain. Jadi jawabannya yang E, karena terkait dengan keputusan itu sebaiknya mendengarkan saran dari orang lain gitu. Soal nomor 9, media sosial merupakan wadah untuk berekspresi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa di media sosial banyak terdapat berita hoax dan fitnah yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berita semacam itu dapat membuat orang mudah percaya, terprovokasi, dan berdebat secara tidak sehat. Sebagai calon ASN yang dituntut untuk bijak dalam bermedia sosial, maka sikap Anda adalah A, mencari tahu dan mengenali keakuratannya ketika membaca sebuah berita? Ya, harus ya. Cukup membaca beritanya saja dan tidak ambil pusing atas berita tersebut? No, kita harus tahu itu hoax dan tidak. Jadi kita tahu kita harus percaya apa enggak. C, membaca semua berita dan informasi secara lengkap. Semua berita maksudnya itu dikeluarkan oleh berbagai sumber. Ini menghabiskan waktu juga sih. Jadi bukan ya. Apakah yang D, melakukan pembatasan terhadap penggunaan media sosial, pengguna hanya yang penting-penting saja? Ya kayak gini juga ya teman-teman. Apakah E, mengenali berita dari judulnya yang mengandung kesan provokatif? Kita nggak boleh baca berita hanya dari judulnya aja ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, mencari tahu dan mengenali keakuratannya ketika membaca sebuah berita. Soal nomor 10, Anda diharuskan untuk mengumpulkan laporan kerja. Namun ternyata printer di kantor bermasalah sehingga menyebabkan Anda telat mengumpulkan tugas tersebut. Atasan Anda lalu memarahi Anda atas keterlambatan tersebut dan menilai Anda sebagai pegawai yang kurang bertanggung jawab sehingga membuat image Anda buruk. Bagaimanakah sikap Anda? Apakah A, tidak terima karena seharusnya perusahaan memberikan fasilitas untuk menunjang kebutuhan kerja pegawai? Bukan ya. Harusnya disampaikan dengan baik-baik, tidak terima gitu kan, kayak kesannya gimana. B, meminta maaf dan menjelaskan bahwa keterlambatan Anda disebabkan oleh printer kantor yang bermasalah? Bisa jadi. C, menjelaskan bahwa printer kantor yang Anda gunakan bermasalah? Bisa jadi. D, meminta maaf dan menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya salah Anda? Bisa jadi juga. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah ini sebaiknya disertakan dengan alasannya. Jadi
atasan kita itu tahu. Nah, dari B, C, D ini yang paling bijak mana teman-teman? Kalau C ini kan meminta maaf. Kalau C nggak ada meminta maafnya, berarti bukan B atau D. Nah, kalau di sini itu dijelaskan alasannya apa ya? Karena printer kantor yang bermasalah ya. Kalau ini kan kayak bukan sepenuhnya salah Anda, otomatis kita kayak menyalahkan siapa? Menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapa gitu. Kalau yang B ini kan kita kayak jujur minta maaf dulu, maaf Pak terlambat karena apa? Karena printer kantor yang bermasalah. Jadi harus menjelaskan sama alasannya apa. Tentunya untuk menjawab soal-soal TKP harus disesuaikan dengan cerminan etika seorang ASN ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus berlatih soal-soal TKP agar teman-teman tahu pola-pola soal yang sering muncul, oke? Nah, bagi teman-teman yang pengen lebih dalam lagi belajar tentang TIU, TWK, dan TKP, bisa banget join bimbel Kita Lulus dengan paket-paket berikut ini. Atau teman-teman bisa download aplikasi Kita Lulus di Google Play Store agar teman-teman bisa mengakses ribuan soal yang ada di sana tentang CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Buat join gimana caranya? Klik link di bawah ini dan jangan lupa sertakan kode promo YTO Final 50 agar teman-teman dapat harga spesial dari Kita Lulus. Aku kira cukup dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!